Sekarang lah. Okey. Okey. Selamat pagi semua dan selamat datang kepada semua ke forum online Perkhidmatan Aquaculture ataupun dikenali sebagai FORAS antarabangsa untuk siri pertama hari ini. So FORAS merupakan forum percuma yang dianjurkan oleh Institut Aquaculture Tropika dan Perikanan atau dikenali sebagai Aquatrop, Universiti Malaysia Terengganu. Saya ialah Dr. Koh Wai Ho, moderator anda bagi forum FORAS pada pagi ini. Keputusan pengajuan FORAS adalah bertujuan untuk berkongsi pengetahuan dan teknologi aquaculture kepada orang ramai dan juga bagi bimbingan dan nasihat dari pakar-pakar di aquatrop dan rakan industri kita yang terlibat secara langsung dengan industri aquaculture. So sebelum ini, sebanyak 12 sesi FORAS yang merangkumi pelbagai topik aquaculture telah diadakan sejak April lalu dan oleh kerana sambutan yang amat menggalakkan, Aquatrop amat berbesar hati untuk meneruskan forum ini dan menaikkan tarafnya ke peringkat antarabangsa. So untuk pengetahuan semua, forum komunikasi dua hala secara atas talian di Webex ini akan berlangsung selama sejam dan ia akan diadakan sekali seminggu dengan tema yang berbeza-beza. So kami dari pihak Aquatrop amat mengalu-alukan peserta dari kalangan peternak, pengkutu, pembiak ikan atau penyelidik dan pelajar-pelajar untuk menyertai forum ini. So seperti yang dipesankan oleh pihak urus setia tadi, so kita mohon jasa baik semua peserta untuk memutekan mikrofon masing-masing dan hanya unmute jika ingin bertanya soalan di sesi soalan nanti. Terima kasih. So sebelum kita memulakan perbincangan kita pada pagi ini, iaitu hala tuju industri aquaculture Ketambakau, izinkan saya untuk menjemput pengarah Aquatrop, Profesor Dr. Muhammad Ikhwanuddin untuk memberi ucapan aluan beliau dan juga sedikit pengenalan kepada program penyelidikan dalam teknologi pembiak bakar. Dipersilakan Prof. Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Waipo, moderator kita pagi ini. Saya ucapkan selamat datang kepada tetamu kita, Profesor Dr. Yusuf Pidijaya, rakan saya daripada Universiti Hasanuddin di Makassar, Indonesia, juga kepada rakan saya, Dr. Zainuddin Samhari, yang juga merupakan pengarah kanan bagi penyelidikan perikanan Jabatan Perikanan Malaysia. Selamat datang kepada dua tetamu kita. Sedikit dan kepada semua peserta pagi ini, selamat datang sekali lagi ke FORAS kita pagi ini. Selepas kita berehat sekejap, kita berehat dalam sekitar 2-3 minggu saya rasa. Dan kali ini kita menyambung sesi FORAS untuk hari ini dengan bangsa. Dan seterusnya ni, dan sedikit sebanyak pengenalan tentang program penyelidikan di Aquatrop untuk pengetahuan Prof. Wisinta dan Dr. Zainuddin, kita semua yang mengikuti sesi pagi ini. Aquatrop sebenarnya mempunyai 4 program penyelidikan. Yang pertamanya adalah breeding technology ataupun teknologi pembiak bakaran. Yang keduanya adalah teknologi hijau ataupun green farming teknologi. Yang ketiganya adalah aquatic health, organism health, kesihatan organisme aquatik. Dan yang akhir sekali adalah yang berkaitan dengan fishery, sustainable resources ataupun kelestarian sumber. Dan kita punya FORAS pun akan berdasarkan 4 tema program penyelidikan kita kan pertama ni. Dan insyaAllah hari ini kita akan mulakan forum antarabangsa kita menggunakan berdasarkan breeding teknologi kita untuk program pertama kita. Dan seperti yang telah dimaklumkan oleh saudara
moderator tadi, Dr. Ku Waipo tadi. Foras sebenarnya telah bermula pada 28 Jun yang lepas, dan kita sebenarnya telah mengadakan 12 siri foras. Yang terakhirnya adalah pada 20, hari ini yang antarabangsa yang pertama 28 Jun, dan kita sebenarnya telah bermula pada 12 April, Prof. 12 April, 12 April yang lepas, dan kita telah melalui 12 foras kontestasi. Dan hari ini merupakan foras antarabangsa yang pertama, dan hingga ke hari ini kita boleh tengok peningkatan yang agak baik. Ramai yang telah mengikuti foras kita, dan kalau kita tengok slide kita, 43% datangnya daripada penternak sebenarnya yang mendaftar diri untuk foras ini, 43%. Itu juga dengan 43% daripada ahli-ahli akademik dan bidang aquaculture dan perikanan. Kita ada sebahagian kecil daripada warga UMP sendiri dalam 6%, dan kita juga amat berbesar hati sebab ramai juga daripada rakan-rakan kita daripada Indonesia yang mengikuti foras kita selama ini. Jadi dengan adanya foras antarabangsa ini, kita boleh mengembangkan lagi foras ini ke peringkat antarabangsa semua sekali di Indonesia kan, di mana bahasa kita pun hampir sama, serumpun. Jadi saya rasa itu saja daripada saya, dan insyaAllah kita akan bersiar seminggu sekali selepas ini, setiap minggu insyaAllah hinggalah ke hujung tahun. Jadi dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Dr. Yusinta Fujaya, rakan saya daripada Universiti Hasanuddin, begitu juga dengan Dr. Zainuddin Zahari, pengarah kanan kita di Jabatan Perkenan Malaysia, kerana sudi untuk hadir bersama kita. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua peserta, dan saya kembali kepada Dr. Ku Waipo. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof kerana memberi gambaran tentang struktur Aquatrop dan juga keberkesanan foras sebelum ini. Dan foras sebagai satu alat untuk menyambungkan para penyelidik, rakan industri dan juga kepada mereka yang berminat tentang aquaculture. So sebelum kita memulakan forum foras pada pagi ini, izinkan saya untuk perkenalkan penceramah dan panel-panel jemputan kita seperti yang diperkenalkan oleh pengarah kita tadi. So kita amat berbesar hati untuk mengalu-alukan rakan baik kita dari Hasanuddin Universiti Makassar, Profesor Dr. Yusinta Fujaya sebagai penceramah utama kita. Profesor Yusinta telah bergiat dalam bidang ternakan udang dan ketam dan mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun. Dan beliau sedang mengendalikan satu ladang ketam bakau yang besar di Sulawesi Selatan. So, kepakaran beliau juga membawa beliau ke seluruh Indonesia dan negara serantau yang lain. So, panel yang lain termasuk pengarah kita, Profesor Dr. Muhammad Ikhwanuddin, pengarah Aquatrop. Beliau mempunyai pengalaman yang luas tentang ternakan ketam di Malaysia. Sekarang sedang berada dalam projek peningkatan kualiti induk dan anak ketam bakau untuk menangani masalah yang dihadapi sedunia, iaitu kualiti anak yang rendah menentu. So, selain itu juga bersama kita pada hari ini Dr. Zainuddin Jamari, arah kanan bahagian penyelidikan Perikanan Malaysia. Beliau dapat memberi sedikit sebanyak gambaran kepada kita tentang sektor aquaculture ketam di Malaysia dan juga hala tuju dan fokus negara dari segi aquaculture. So, selamat datang kepada semua panel dan juga kepada para peserta. So, untuk program seterusnya, saya amat menjemput Prof. Dr. Yusinta Fujaya untuk ceramah beliau hari ini tentang hala tuju industri aquaculture ketam bakau. Dipersilakan Prof. Yusinta. Ya,
Terima kasih Saudara Moderator, Dr. Waiho. Saya akan coba membuka materi ini. Apakah nampak? Apakah sudah nampak, Dr. Waiho? Belum. Belum? Okey, sudah. Boleh. Sudah? Boleh, Prof. Okay, sudah. Boleh, Prof. Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua. Ya, salam kenal untuk semua yang hadir pada forum ini. Saya Yusinta Pujaya dari Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia. Salam kenal Dr. Senurdin. Salam hangat saya kepada Prof. Ihwanuddin. Terima kasih telah menjemput saya untuk memberikan ceramah pada forum yang sangat penting ini. Salam hangat juga untuk semua rekan di Aquatrop dan Unhas. Semoga semua sehat dan tetap semangat. Bapak dan Ibu peserta Foras dalam talian antarbangsa seri 1 yang saya hormati, izinkan saya membagi ceramah bertajuk Hala 7 Industri Aquakultur Ketam Bakau di Indonesia. Di Indonesia, ketam lebih umum disebut kepiting. Tetapi dalam presentasi ini saya mencoba untuk menggunakan istilah ketam, atau mungkin saya akan tersilap menyebutnya kepiting, tetapi maksudnya itu adalah untuk hewan yang sama, ketam atau kepiting. Karena terbiasa menyebut kepiting sehingga sering tersilap untuk menyebutnya. Baik, dalam kesempatan ini ada 5 topik yang akan saya bagikan pada para peserta, yaitu yang pertama, saya akan sedikit berbagi cerita tentang produk ketam atau ketam bakau yang populer di Indonesia. Kemudian kedua, bagaimana modal usaha peternakan ketam. Yang ketiga, penyelidikan yang saya dan rekan-rekan di Unhas telah lakukan. Yang keempat adalah teknologi yang dihasilkan dari berbagai penyelidikan yang dilakukan. Dan yang terakhir, penutup, saya akan memberikan buah pikiran bagaimana sebaiknya kita mengelola ketam agar sustainable atau berkelanjutan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketam adalah salah satu komoditi perikanan yang paling banyak dicari. Permintaan pasar yang tinggi tidak saja berasal dari dalam negara, tetapi juga dari luar negara. Namun demikian, orang yang mengusahakan ketam tidak sebanyak yang mengusahakan udang dan ikan. Ketam yang paling populer dan banyak dicari di Indonesia itu ada 3, yaitu ketam bertelur, ketam jumbo dengan size besar, dan ketam kulit lembut. Di kedai-kedai dan restoran, ketam ini disajikan dengan berbagai menu dengan harga yang cukup mahal. Pada gambar ini kita boleh lihat nampak begitu lesap ketam bakar, ketam lada hitam, ketam kulit lembut, goreng crispy. Nampak sangat menggoda ya Bapak Ibu. Baiklah, kita akan langsung berbincang tentang usaha peternakan ketam. Namun sebelum lebih lanjut membahas ketam, saya ingin kita memiliki pemahaman yang sama tentang berbagai istilah yang akan saya gunakan. Antara lain pembesaran. Apa yang dimaksud dengan pembesaran? Pembesaran yaitu kegiatan memelihara benih menjadi ketam konsumsi berukuran lebih besar dari 200 gram dengan lama pemeliharaan lebih kurang 2 hingga 4 bulan. Kemudian yang dimaksud dengan penggemukan yaitu kegiatan memelihara ketam hasil tangkapan dari alam yang beratnya di bawah standar atau lazim disebut ketam kurus atau tidak berisi menjadi ketam gemuk atau berisi. Pemeliharaan biasanya dilakukan kurang lebih 2 minggu. Selanjutnya,
produksi ketam yang mengandung telur. Yang dimaksud ketam yang mengandung telur ini adalah pemeliharaan ketam betina yang sudah berukuran konsumsi namun memiliki telur atau gonad yang masih sedikit. Ya, ketam ini biasanya dipelihara hingga memiliki telur yang padat, kurang lebih pemeliharaan 1 bulan. Sedangkan produksi ketam kulit lembut, yaitu kegiatan memelihara ketam yang berkulit keras menjadi berkulit lembut setelah salin kulit. Biasanya pemeliharaan dilakukan 1-3 bulan. Nah, ada 3 cara yang umum dilakukan untuk ternakan ketam kulit keras. Untuk pembesaran, penggemukan, maupun untuk produksi ketam yang mengandung telur. Yaitu yang pertama, yang sangat umum, yaitu dipelihara dalam kolam tanah yang dipagari. Yang kedua, dipelihara dalam kawasan mangrove, ya, jadi silvofishery, tetapi ini juga mesti tetap dipagari agar ketam tidak pergi meninggalkan tempat yang disediakan. Kemudian yang terakhir, umum dipelihara di dalam sangkar, baik itu sangkar bambu ataupun sangkar dari kayu. Untuk menternakkan ketam kulit lembut juga paling tidak ada 3 cara, yaitu menggunakan metode apung dengan sangkar bambu yang dipetak kecil-kecil, juga boleh menggunakan plastik atau disebut crab box, dan yang ketiga metode vertikal menggunakan crab box yang disusun ke atas seperti rumah susun yang dapat dilakukan di dalam ruangan. Saya akan menjelaskan satu persatu metode ini pada slide berikut. Ini gambar menunjukkan tambak atau kolam tanah berpagar bambu yang digunakan untuk penggemukan ketam. Pada metode ini pagar bambu diletakkan di atas pematang, ya, untuk mencegah ketam peliharaan melarikan diri. Pematang juga dibuat lebar, ya, agar ketam yang mungkin mencoba membuat lubang itu tidak dapat menembusnya untuk kemudian melarikan diri. Slide berikutnya adalah metode silvofishery, yaitu ketam dipelihara dalam wilayah hutan mangrove yang juga diberi pagar. Boleh juga menggunakan sangkar bambu atau kayu yang diletak dalam kawasan hutan mangrove. Ini banyak digunakan untuk penggemukan, untuk kepiting bertelur dan sebagainya. Nah, yang slide ini, gambar ini menunjukkan sangkar bambu yang banyak digunakan untuk penggemukan ketam. Ya, biasanya sangkar bambu ini diletakkan di dalam kolam tanah atau di tengah hutan mangrove maupun di tepi sungai. Bapak Ibu sekalian, memelihara atau menternakkan ketam sebenarnya cukup mudah karena makanan untuk ketam beraneka rupa. Mudah didapatkan dari lingkungan sekitar sebab ketam ini bisa memakan segala, bahkan menyukai bangkai, sehingga ketam disebut juga carnivorous scavengers. Jadi untuk masalah makanan biasanya tak ada masalah di dalam peternakan ketam. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, setelah ketam mencapai size yang diinginkan, maka penuaian dapat dilakukan. Penuaian ketam dilakukan dengan mengurangi ketinggian air dan memasang perangkap yang diberi umpan di dalamnya seperti gambar slide ini. Perangkap ini di Sulawesi Selatan itu disebut rakam Malaysia. Nah, saya bertanya kepada nelayan mengapa namanya seperti itu. Mereka menyebutkan bahwa karena pertama kali trap seperti ini dibawa oleh seorang nelayan yang pulang dari Malaysia. Kemudian mereka memperbanyak trap dengan bentuk serupa dan menyebutnya Malaysia. Artinya memang antara Malaysia dengan Sulawesi Selatan itu memang sejak dahulu dan juga masyarakatnya sudah sangat dekat, akrab, dan saling terjadi pertukaran-pertukaran.
Nah, selanjutnya ketam ini diikat agar tidak lari dan melukai orang, karena ketam umumnya diperjualbelikan dalam keadaan hidup. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana kita lanjutkan ke peternakan ketam kulit lembut di Indonesia. Ya, jadi peternakan kulit lembut ini baru banyak berjaya dilakukan di Indonesia pada mungkin 10-an tahun terakhir. Nah, gambar 1 pada slide ini adalah model peternakan ketam yang menggunakan metode apung dalam sangkar bambu dengan petakan kecil-kecil. Peternakan seperti ini biasanya menggunakan cara pemotongan kaki untuk merangsang salin kulit. Karena tak ada kaki, maka sangkar bambu tak perlu memiliki penutup, sebab ketam yang dipelihara tidak akan melarikan diri karena kakinya sudah tidak ada. Gambar kedua ini adalah peternakan yang kami miliki, itu menggunakan metode apung, ya, dengan tempat untuk crab box-nya dari PE. Untuk 1 hektar kolam itu dapat menampung 20.000 crab box. Jadi cukup padat tebar. Cara ini juga dapat digunakan untuk penggemukan ketam. Namun ukuran crab box harus disesuaikan, tentu ukurannya yang lebih besar. Dan gambar ketiga adalah rumah susun ketam menggunakan crab box yang disusun ke atas, biasanya menggunakan sistem resirkulasi untuk menghemat air. Cara ini belum banyak dilakukan. Ya, gambar 3 ini adalah instalasi rumah susun ketam yang ada di Jakarta, yang kami memiliki hubungan kerjasama untuk konsultasi di dalam pengelolaan peternakan ketam dengan cara rumah susun. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam usaha ketam, quality produk sangat penting dijaga. Harga ketam sangat dipengaruhi oleh quality, tampilan yang baik, tidak ada patah kaki, kualitas dan aroma daging segar, khas ketam, dan lain sebagainya. Karena produk ini mudah rusak dan membusuk, yang kemudian akan berdampak pada konsumen dengan adanya reaksi alergi dan keracunan. Sehingga para pengusaha ketam itu perlu sangat berhati-hati. Sebab itu perlu penanganan yang baik sepanjang masa pemeliharaan tuai hingga pasca tuai. Karena di proses inilah seringkali quality dari ketam menjadi menurun. Pada usaha peternakan yang mengedepankan quality, maka hanya ketam yang masih hidup yang akan diproses atau yang akan dibekukan lebih lanjut. Pada gambar ini menunjukkan alur proses penanganan ketam di pabrik yang kami lakukan. Yang pertama-tama, ketam dimatikan dalam air dingin menggunakan es. Jadi tidak ada ketam yang sudah mati yang akan kita proses. Setelah itu ketam dibersihkan, dikeluarkan insang, mulut, lambung, dan mata, tergantung dari permintaan konsumen atau buyer. Dan terakhir ketam dibungkus plastik satu persatu sebelum dibekukan. Nah, semua proses ini dilakukan dalam rantai dingin. Sehingga benar-benar terjaga bahwa quality dari daging kepiting tetap baik hingga memasuki proses pembekuan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, melihat besarnya peluang usaha untuk komoditi ketam ini dan beberapa kendala dalam pemeliharaan, maka penyelidikan perlu dilakukan untuk memperoleh jalan keluar atau solution. Contohnya, masalah pertumbuhan yang rendah, masalah ketam tak mau makan, masalah ketam tak mau salin kulit, masalah terjadinya kematian massal, dan sebagainya. Banyak masalah yang perlu mendapatkan jalan keluar. Untuk itu kami dari University Hasanuddin melakukan banyak penyelidikan
termasuk mempelajari jenis ketam yang ada di negeri kami. Ya, gambar ini adalah peta Sulawesi Selatan. Kami menelusuri daerah penghasil ketam bakau yang banyak terdapat di pesisir pantai. Nah, dari 3 wilayah yang kami pilih yaitu Distrik Wajo, Sinjai, Bone, dan Sinjai, itu yang terletak pada pesisir pantai Teluk Bone, ya, Bone Golf. Kami menemukan bahwa jenis ketam bakau yang terbanyak itu adalah Scilla olivacea dan sedikit Scilla serrata maupun Scilla transpebarita. Informasi ini penting untuk memilih ketam bakau yang paling prospek diternakan. Kita ketahui bahwa peternakan memerlukan benih berkualiti yang banyak pada sepanjang waktu. Oleh karena itu penting dipastikan bahwa benih tersedia selalu. Ini slide ini menunjukkan kegiatan penyelidikan, ya, pembesaran ketam menggunakan seaweed, ya, rumpai laut. Dalam peternakan ketam juga menebar ketam dengan monoseks, ya, dengan seks tertentu. Dari hasil penyelidikan ini menunjukkan bahwa pemeliharaan monoseks dan penggunaan rumpai laut sebagai shelter itu sangat baik untuk peternakan ketam. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa pemeliharaan secara monoseks jantan itu mampu memberikan pertumbuhan hampir 2 kali lipat lebih tinggi daripada monoseks betina maupun campuran jantan betina. Sedangkan penggunaan rumpai laut sebagai shelter penting untuk meningkatkan survival rate atau kemampuan bertahan hidup daripada ketam yang dipelihara. Kami juga melakukan penyelidikan terhadap peternakan ketam kulit lembut karena beberapa masalah, biasanya ketam tak mau salin kulit di dalam crab box, dan bila menggunakan patah kaki untuk merangsang salin kulit, maka akan menghasilkan ketam kulit lembut yang kurus dan sering tak memiliki kaki yang sempurna. Karena itu, saya dan rekan-rekan yang ada di Unhas mengembangkan formula herbal untuk membantu ketam salin kulit. Formula ini kami beri nama Phytomol. Nah, respon ketam terhadap Phytomol cukup baik sebagaimana terlihat pada gambar ini. Selanjutnya, pertumbuhan ketam setelah bersalin kulit juga sangat baik pada perlakuan Phytomol. Dapat dilihat bahwa dengan pemotongan kaki, baik pemotongan kaki sepenuhnya atau seluruh kakinya dihilangkan atau sebagian dengan meninggalkan sapit, itu pertumbuhannya hanya sekitar 4-28%. Sedangkan dengan Phytomol pertumbuhan dapat mencapai 10%. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari penyelidikan yang dilakukan, maka kami menemukan berbagai informasi teknologi dan juga produk untuk menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peternak. Berikut ini adalah beberapa produk yang telah kami hasilkan untuk mencokong peternakan ketam. Ini adalah Phytomol yang kami kembangkan, berperan dalam meningkatkan pertumbuhan dan salin kulit. Maaf, ini adalah prestasi ketam kulit lembut dengan menggunakan Phytomol. Ya, jadi selain memiliki pertumbuhan yang tinggi, ketam yang dirangsang salin kulit dengan Phytomol itu juga memiliki bentuk dan ukuran kaki yang proporsional dan penuh dengan daging, seperti terlihat pada gambar ini, sebagaimana pertumbuhan yang terjadi pada ketam yang dipelihara secara natural.
Kami juga mendapatkan atau menyelidiki formula makanan ketam yang cocok, mengandung nutrisi lengkap, disukai oleh ketam, mudah diberikan dan mudah dalam penyimpanan seperti terlihat pada gambar ini. Jadi makanan yang kami buat itu memiliki ukuran yang tepat untuk dipegang oleh ketam ya dengan sakitnya dan tidak mudah pecah di dalam air, juga tidak keras untuk dimakan oleh ketam yang dipelihara. Tahun ini kami mengembangkan fitomalt fermentasi, ya, merupakan fitobiotik yang berfungsi meningkatkan nafsu makan, penyerapan nutrisi, meningkatkan imuniti, dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Fitomalt fermentasi ini diaplikasi pada makanan yang akan diberikan kepada ketam. Nah, akhirnya tibalah kita pada penutup. Berdasarkan pengalaman dan hasil penyelidikan, maka kami menyimpulkan bahwa sesungguhnya ada 4 faktor penting agar industri aquaculture ketambakau dapat berjaya, yaitu sumber manusia, air, makanan, dan benih yang berkualiti. Bioteknologi dapat membantu meningkatkan kualiti dari air, makanan, dan benih, sedangkan pendidikan dapat membantu meningkatkan keahlian sumber manusia yang akan menjadi pelaku di dalam usaha industri ketam. Selanjutnya saya ingin berpesan kepada para pelaku usaha ketam, industri ketam itu, bahwa gunakanlah benih dari hatchery agar industri aquaculture ketambakau dapat berlanjut. Terakhir, saya ingin berbagi rancangan pengelolaan aquaculture ketambakau berkelanjutan. Kita memerlukan brood center untuk menghasilkan induk berkualiti yang akan digunakan oleh hatchery untuk menghasilkan benih berkualiti. Benih-benih dari hatchery ini sebagian perlu dikembalikan ke pesisir mangrove tempat semula jadi, dan sebagian lainnya diternakkan. Dengan demikian, benih untuk penggemukan, ketam bertelur, dan ketam kulit lembut akan tersedia dengan cukup untuk menyokong ekspor, tanpa harus mengganggu atau merusak populasi alami yang ada di pantai, di mangrove. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran Bapak Ibu beserta Foras dalam mengikuti ceramah ini. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam kata dan sikap. Nah, apabila ada yang ingin kontak dengan saya sekaitan materi ini, boleh menghubungi email saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Prof. Yushinta kerana memberi ceramah yang menarik sekali tentang perkembangan dan halat tuju industri aquaculture ketambakau. Memberi sedikit pengenalan kepada cara-cara penternakan ketambakau di negara jiran kita dan juga penghasilan ketam kulit lembut melalui produk Vitomalt yang dihasilkan oleh UNHAS. So, sekarang kita akan masuki sesi soal jawab. So, untuk peringatan semua peserta, kepada mereka yang bertanya soalan, boleh unmutekan mikrofon masing-masing dan bertanya. Dan mungkin boleh memaklumkan nama dan juga asal dari mana. Okay. Ada soalan kepada para panel dari para peserta? Jika tidak, kita juga telah melakukan satu soal selidik secara online minggu lepas untuk mengumpulkan soalan-soalan yang datang. So, sementara peserta yang ingin bertanya, mungkin kita boleh mulakan soalan pertama dari soalan yang kita dapat dari soal selidik lepas. So, soalan pertama dari Dr. I.R. Rukmini dari Fakultas Perikanan dan Kelautan
ULM Banjarbaru, Indonesia pada Prof. Dr. Yushinta Fujaya. Soalannya berbunyi, bagaimana cara pemijah kepiting ataupun ketam bakar dan apa yang dilakukan untuk perangsangan kepada kepiting yang ingin dipijahkan? So, izinkan saya untuk cuba menterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Mungkin dia berbunyi, bagaimana untuk merangsang ketam bakar untuk bertelur ataupun cara untuk merangsang kematangan ovari. Dipersilakan Prof. Yushinta. Ya, baik. Terima kasih Dr. Waiho. Ibu Dr. Rukmini dari Banjarbaru, sangat menarik apa yang soalan yang dikemukakan. Di dalam praktiknya memang kadangkala kepiting atau ketam bakau yang ingin dipijahkan ya untuk pembenihan ini memiliki masalah karena setelah dipelihara cukup lama si ketam tak mau memijah ya. Nah, memang ada beberapa cara yang telah dilakukan baik oleh peneliti-peneliti yang lain maupun tim kami sendiri. Ya, jadi biasanya dengan melakukan pengelolaan air ya dengan kejutan-kejutan atau shock pada temperatur, shock pada salinity dan sebagainya. Juga ada mahasiswa S3 saya dan sekarang sudah juga doktor itu mencoba menggunakan herbal untuk merangsang pemijahan ketam. Ya, jadi beberapa herbal yang ada di Indonesia dan juga mungkin ada di Malaysia itu mengandung substansi-substansi yang mirip serupa dengan hormon yang mengatur reproduksi. Ya, jadi itu saya kira sesuatu yang sangat menarik dan untuk masa yang akan datang nampaknya teknologi menggunakan herbal, fitobiotik itu akan sangat mendapat perhatian. Ya. Jadi meskipun ada juga yang melakukan ablasi tangkai mata, estat ablation ya, seperti pada udang. Tetapi pada udang pun sebenarnya meskipun estat ablation ini adalah satu-satunya cara yang paling efisien ya, tetapi juga banyak kekurangannya ya, terutama terkait dengan animal welfare dan penggunaan induk yang terbatas karena setelah ablasi tangkai mata biasanya terjadi ketidakseimbangan hormonal ya dan menyebabkan metabolisme menjadi tidak seimbang. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan dan terbuka luas untuk penyelidikan menggunakan berbagai bahan-bahan dari alam yang penting yang sebenarnya informasinya sudah banyak dapat dicari dan juga dari orang tua kita biasanya telah menerapkannya pada manusia. Ya, itu bisa dicoba untuk diterapkan pada ketam. Dan apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa saya itu memiliki ketam merespon ekstrak karamunting ya. Karamunting ini bahasa ilmiahnya Melastoma malabatricum ya. Itu banyak terdapat di Kalimantan ya. Dan mampu mempercepat atau merangsang terjadinya pematangan ovari dan pemijahan. Ya, saya kira demikian Dr. Wahyu. Okey, terima kasih Prof. Yushinta untuk penjelasan yang amat menarik. So, soalan seterusnya, ada soalan yang terbuka dari peserta dahulu? Jika tidak, kita ada satu lagi soalan dari soal selidik yang lebih berkaitan kepada hala tuju negara.
So soalan ni ialah dari salah seorang pegiat ketambakau di Malaysia. Soalannya berbunyi, pada masa sekarang, penternakan udang dilakukan dengan lebih besar-besaran berbanding dengan penternakan ketambakau. So, adakah terdapat polisi atau bantuan khas dari pihak kerajaan Malaysia dan Indonesia untuk membantu mereka yang terlibat khususnya dalam akuakultur ketambakau? Dan jika tidak ada, untuk mereka yang baru ingin menceburi bidang ini, apa jenis perkhidmatan yang boleh diperolehi dari sektor kerajaan ataupun universiti? So, mungkin untuk soalan ini kita persilakan Dr. Zainuddin untuk boleh memberi sedikit pencerahan dari pihak Jabatan Perikanan Malaysia. Dipersilakan, Doktor. Okey, terima kasih Dr. Waiho. Okey, saya Zainuddin daripada Institut Penyelidikan Perikanan di bawah Jabatan Perikanan Malaysia. Untuk makluman semua ahli ataupun yang bersama pada pagi ini, di Malaysia kita mempunyai beberapa bantuan ataupun bantuan teknikal dan ada juga bantuan keuangan. Bagaimanapun ia tertakluk kepada beberapa kriteria yang telah kita tentukan. Untuk pengusaha ketam, sebenarnya mereka boleh memperoleh bantuan teknikal dan sedikit bantuan keuangan berdasarkan beberapa syarat. Contohnya, industri ataupun projek tersebut mestilah didaftarkan di bawah Jabatan Perikanan terlebih dahulu, dan pendaftaran ini boleh dibuat di Pejabat Perikanan Daerah dan akan dibawa kepada Pejabat Perikanan Negeri dan seterusnya akan dibincang dan diluruskan peringkat untuk pejabat. Mereka yang berminat ini perlulah mempunyai hak milik tanah, kemudian berdaftar dengan Jabatan Perikanan menunjukkan mereka mempunyai permulaan projek lah. Kalau belum bermula, mungkin kita memberi beberapa bantuan teknikal dulu. Contohnya kita akan bagi technical assistant dulu, macam mana untuk memastikan projek ataupun kerja-kerja yang dijalankan ini tidak memberi risiko yang terlalu tinggi. Contohnya, kalau tadi Prof. Yunista daripada UHAS mengatakan mengenai projek penggemukan, ternakan dan juga ada ketan lembut, Malaysia juga mempunyai semua projek tersebut. Cuma ada beberapa kriteria yang kita perlu jelaskan kepada pengusaha supaya mereka lebih jelas manakah industri ataupun projek yang sepatutnya mereka ceburi dan apakah kemampuan mereka yang ingin berkecimpung dalam projek ini sesuai dengan keupayaan mereka yang berkecimpung tadi. Untuk makluman juga, di Malaysia sebenarnya kita lebih banyak kepada ketam lembut berbanding dengan ketam yang di kolam, ataupun kita lebih banyak kepada fattening berbanding dengan yang grow out di Malaysia. Jadi kita mungkin menumpukan kepada beberapa keperluan di situ kerana mungkin di Malaysia kita benih adalah satu lagi halangan yang masih belum kita selesaikan sepenuhnya. Itu sahajalah yang mungkin saya boleh sampaikan. Kalau sekiranya ada pertanyaan atau tambahan maklumat, dipersilakan. Okey, terima kasih Dr. Zainuddin. Saya ada pertanyaan, Pak Waiho. Okey, dipersilakan. Ya. Terima kasih banyak. Singkat saya ingin tanyakan, tadi disampaikan oleh Prof. Yusita bahwa salah satu kendala dalam budidaya itu adalah survival rate yang rendah dari anakan itu untuk menjadi ukuran tebar atau ukuran konsumsi. Pertanyaan saya, kalau hasil penyidikan selama ini sudah sampai berapa persen yang bisa dicapai survival rate dari ketam bakau ini? Yang kedua, disarankan juga bahwa sebaiknya kita menebar itu memakai hasil produksi hatchery. Sudah adakah misalnya di Indonesia ini atau seperti udang begitu yang orang dengan mudah membeli
hasil produk hatchery dari ketambakau. Barangkali ini juga kalau seandainya ada, ini perlu dipromosikan supaya kegiatan budidaya itu lebih bagus, tidak mengambil lagi yang dari alam. Saya kira yang ketiga, kalau seandainya terjadi, sudah dikatakan tadi bahwa terjadinya rendahnya survival rate itu karena disebab hasil survival rate itu rendah sekali. Itu kira-kira apa penyebabnya? Apakah karena makanan kah, atau karena penyakit, atau faktor apa menurut hasil penelitian selama ini? Terima kasih banyak. Sekira itu. Okey, mungkin kita boleh jemput Prof. Yushinta untuk memberi sedikit penjelasan, dan mungkin Prof. Ikhwan juga boleh membantu untuk memberi sedikit gambaran dari negara kita. Dipersilakan Prof. Yushinta. Ya. Terima kasih Dr. Waiho. Apa kabar Pak Dr. Gunarto? Yang Gunarto ini bukan Gunarto Gun yang dari Maros ya, Dr. Waiho. Okey. Jadi ada dua Gunarto yang hadir di sini rupanya. Ya, jadi nanti saya juga akan dibantu oleh Prof. Ikhwanuddin mengenai survival rate. Ya, jadi survival rate untuk pembenihan dari ketambakau ini memang masih sangat fluktuatif ya. Terkadang bagus, terkadang juga sangat rendah ya. Itu alhamdulillah kalau sudah bisa mencapai 3% sampai 5% dalam kondisi stabil, itu sudah sangat berjaya. Ya, namun yang terjadi adalah seringkali produksi itu sangat rendah. Ya, ini terjadi di Indonesia ya, dan juga mungkin di Malaysia di Aquatrop saya lihat sudah cukup baik ya perkembangan dari penyelidikan pembenihan ketambakau ini. Nah, sudah adakah benih dari hatchery untuk bisa ditebar atau di restocking ke alam? Ya, sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa, ada paling tidak ada 3 hatchery milik pemerintah yang memproduksi benih ketambakau, yaitu yang pertama balai yang ada di Takalar. Kemudian balai yang ada di Baru ya, ini milik BRP Maros ya. Di sini ada Pak Gunarto Gun yang juga hadir, mungkin bisa membantu saya memberikan penjelasan yang lebih detail ya. Jadi beliau sudah menghasilkan benih-benih ketam ini dan membagi baik restocking atau penebaran kembali ke laut maupun untuk penternakan. Meskipun dalam jumlah yang tentu saja masih sangat kecil dibanding kebutuhan untuk penternakan ketam. Jadi ini adalah tantangan yang sangat besar bagi kita semua untuk masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Bagaimana memberikan perhatian yang lebih besar untuk pembenihan ini, ya, karena beberapa aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang membatasi ukuran ketam yang bisa diperdagangkan dan kewajiban yang dibebankan kepada pengusaha yang akan membuat industri ketam bakau dalam skala besar itu dalam 3 tahun yang akan datang wajib memiliki hatchery. Ya, jadi ini tantangan kita bersama. Semoga antara Unhas dan Aquatrop ini bisa bekerja bersama untuk menjayakan pembenihan ini. Ya, jadi bisa bertukar informasi, bertukar pengetahuan. Kami juga memiliki
sumber daya ketambakau, ya, kami memiliki skila serata yang ukurannya besar, meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi skila serata ini nampaknya menjadi suatu spesies ketambakau yang sangat memberikan prospek yang besar untuk penternakan, karena dia bisa bertumbuh besar dengan waktu yang lebih cepat. Sedangkan kalau kita ingin mengusahakan produksi kepiting bertelur, maka Scilla olivacea lebih tepat, karena Scilla olivacea lebih cepat bertelur dengan ukuran yang lebih kecil dibanding Scilla serrata. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Saya kira itu jawaban saya, Pak Gunarto. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa bersama-sama mengawal kegiatan ini, ya, untuk menjayakan penternakan ketam di masa yang akan datang. Kalau penyebabnya Bu, penyebab terjadinya mortalitas yang tinggi itu kira apa Bu hasil penelitiannya? Ya, saya langsung jawab, Pak Dr. Waiho, ya. Jadi penyebab dari pengamatan saya, penyebab yang paling utama itu adalah water quality. Ya. Jadi seringkali kematian-kematian itu terjadi pada saat pergantian air, ya, dan serangan dari penyakit, ya, yang kemudian membuat larva itu menjadi sakit, ya, juga mortality syndrome, molting syndrome, ya. Jadi dia kadang-kadang ini tentu dipengaruhi juga oleh quality dari pakan, ya, yang menyebabkan larva itu gagal untuk molting. Ya, jadi memang banyak hal yang perlu diperhatikan, tetapi yang utama adalah water quality. Sehingga saya menganjurkan untuk pembenihan ketam, wajib kita memiliki sistem infrastruktur recirculation system, ya, yang dilengkapi dengan filterisasi yang memadai untuk menjaga bahwa air yang kita gunakan itu benar-benar terjaga kualitasnya, sehingga perubahan-perubahan dalam water quality bukan lagi menjadi faktor yang menyebabkan kematian. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Prof. Ya. Terima kasih Prof. Shinta. So mungkin kita boleh, Prof. Ikhwan boleh memberi sedikit gambaran kepada para peserta tentang apa yang Aquatrop tengah usahakan ke arah hatchery dan juga restocking di Malaysia. Dan juga terdapat satu soalan yang agak berkaitan untuk Prof. Ikhwan dari Encik Chandran dari Malaysia. So, apakah alat, bahan atau infrastruktur yang diperlukan oleh penternak ketambakau untuk memulakan proses pembenihan ketambakau secara kecil-kecilan? Mungkin Prof. Ikhwan boleh memberikan sedikit penjelasan. Terima kasih Dr. Waiho, terima kasih Saudara Chandra tadi, dan juga Pak Gunarto yang bertanya soalan awal yang tadi. Soalannya banyak, jadi saya cuba ingatkan kembali apa yang ditanya tadi. Saya rasa soalan utamanya adalah berkenaan dengan survival rate dan kadar hidup yang ditanya, yang diperlukan oleh Pak Gunarto. Di Aquatrop, di UMG, kita juga seperti di Makassar, survival kita pun masih lagi agak rendah, tetapi agak baik berbanding dengan banyak tahun yang lepas. Contohnya macam Scilla olivacea, kita secara puratanya boleh dapat dalam 1% ke 2% survival. Tetapi untuk spesies, sebenarnya untuk spesies Scilla paramomosan, kita boleh sampai ke
dari sekitar 5% survival ke even 10% survival hingga ke crablet pertama atau C1 stage. Ia bergantung pada spesies juga. Untuk transport mereka agak baik juga, seperti juga para momophile. Hanya cabaran kita sekarang ni adalah untuk skala olivacea, orange mud crab. Survival kita masih rendah lagi, dalam sekitar 1% ke 5%. Dan ini mungkin disebabkan oleh agresif spesies olivacea ni. Skala olivacea ni lebih agresif sikit dari semula jadi ni. Untuk soalan berkaitan dengan survival yang benar, kita sebenarnya ada saya setuju dengan Prof. Yusinta tadi berkenaan dengan kualiti air, dan Prof. Yusinta pun ada juga menyentuh sedikit tentang kualiti induk. Di Aquatrop, fokus utama kita sejak 2-3 tahun ni adalah lebih kepada kualiti induk. Masalah kualiti air itu tidak berapa merungsing sebab kita banyak buat kajian sebelum ni. Fokus kita setiap 3-4 tahun ni adalah lebih kepada kualiti induk. Dan apa yang kita buat adalah semua induk yang kita guna dalam pembiakan kita adalah induk yang kita bangunkan di Aquatrop. Maksudnya kita ada program pembangunan untuk tetap bakal di hatchery atau aktiviti rooftop. Semua induknya kita tak ambil daripada alam, kita hanya bangunkan induk daripada tidak matang, immature crab. Kita bangunkan dia dan matangkan dia di hatchery. Dan apa yang kita dapati bahawa induk yang kita bangun di hatchery mempunyai kualiti yang lebih baik dibandingkan induk yang kita ambil daripada alam semua jadi ataupun luar. Dan kematian sebenarnya banyak berlaku seperti yang telah disebut oleh saudara saya tadi, Prof. Yusinta. Yang pertamanya, kalau kita guna induk daripada luar, larvae yang ditetaskan, kebanyakannya lemah. Lemahnya tidak dapat upaya, tidak ada tenaga. Mungkin pemakanannya kurang dan sebagainya. Induk mungkin mempunyai tidak berupaya untuk memperoleh semua makanan yang baik, dan ini akan menghasilkan anak yang lemah. Bila kita gunakan di hatchery, larvae daripada Zoe 1 ke Zoe 2 tu banyak berlakunya kematian. Contohnya sebelum ni kita dapat kematian 50% ke atas, even 100% pun ada pernah kematian daripada Z1 ke Z2, Z1 ke Z2. Dan apa yang kita dapati bahawa larva ni tidak berupaya untuk bersaling kulit ke peringkat seterusnya, sebab proses bersaling kulit ini menggunakan banyak tenaga sebenarnya. Dan bila larvae ni lemah daripada ibu kepiting yang tidak baik, tidak berkualiti, sebabkan larvae ni sukar untuk bersaling kulit dan banyak kematian berlaku daripada Zoe 1 ke Zoe 2. Yang keduanya, bila berlakunya tidak seragam bersaling kulit ni, biasanya kalau ibu menghasilkan larvae yang lemah, molting ni pun tidak sekata insynchronized molting yang telah disebut oleh Prof. Yusinta tadi, bahawa molting ni tidak sekata, maksudnya kurang daripada Zoe 1 ke Zoe 2, hari ni ada 50% molting, esok ada 20% lusa. Jadi 5-6 hingga ke 5 hari proses bersaling kulit daripada Zoe 1 ke Zoe 2 tu. Dan insynchronous molting ni juga menyebabkan cannibalism meningkat. Maksudnya dia makan kawan sendiri dan sebagainya. Cannibalism ni meningkat. Dan ini menyebabkan survivalnya juga akan menurun. Jadi untuk tujuan tersebut, berbalik kepada soalan saudara Chandran tadi, fasiliti utama yang pada pendapat saya yang kita selalu cuba saran pada unsur baru adalah untuk develop induk sendiri di hatchery. Maksudnya ada tangki untuk menghasilkan induk bertelur sendiri di hatchery. Activity buried female production, maksudnya menghasilkan induk bertelur di hatchery sendiri. Apa saja kita ambil daripada alam yang belum matang, ambil atau kita simpan dalam tangki bersaiz 10 tan ke 20 tan, dan dia membiak semua jadi dalam tangki. Kita bagi makan
politik dan udang dan sebagainya, dan ia akan membiak konak yang baik, dan dia akan mengapang sendiri semula jadi dalam tangki dan menghasilkan amat baik sekali. Jadi itu saya rasa requirement pertama kalau kita nak buat hatchery. Yang keduanya tangki juga dengan tangki ternakan macam kita buat udang galah, udang harimau. Dia tidak perlu tangki yang khusus, apa saiz tangki pun boleh. Tapi yang pentingnya adalah kualiti air. Sebenarnya kita bahawa kita kalau nak menggunakan hatchery ketam, keperluannya adalah untuk memastikan kualiti air itu baik. Ya, ada proses penipisan air yang baik untuk memastikan kualiti air yang baik. Secara umumnya kita di Aquatrop, kita juga membekalkan benih kepada peserta, tapi dalam kapasiti yang begitu rendah lagi sekarang ni. Sekarang ni waktu ni kita ada bekal kepada beberapa komiti di STU dan di Kolej Mama. Dan insyaAllah saya rasa dalam masa yang akan datang kita akan meningkatkan lagi pengeluaran benih ketam bakau daripada Aquatrop untuk dibekalkan seluruh negara. Saya rasa saya balik kepada moderator, Dr. Waiho. Mungkin saya telah menjawab semua persoalan yang diberikan oleh saudara Dr. Waiho tadi. Okey, terima kasih Prof. Memandangkan masa dah pukul 11, mungkin kita akan akhiri sesi ini dengan dua soalan terakhir. Yang pertama ialah dari Kinda. Dr. Waiho, just one sentence from me, Yes? boleh? Ya, boleh. Saya nak jelaskan tadi, bantuan kepada peternak adalah bentuk input ya, bukan kewangan. Meaning, kalau dia nak mulakan projek, kita akan bantu segi peralatan ataupun kemudahan fizikal. Kita tak bagi cash money ya. Itu saya nak katakan lah. Ini juga melibatkan untuk kenakan dan juga hatchery lah. Untuk pembenihan ataupun untuk berawat lah. Okey, Doktor. Maksudnya Dr. Zainuddin, sesiapa yang berminat boleh menghubungi direct kepada Jabatan Perikanan Malaysia ya, Doktor? Okey. Okey, terima kasih Dr. Zainuddin. Dua soalan terakhir. Soalan pertama ialah dari Cik Akidah dari Pontian Johor. Soalannya berbunyi, Prof. Yushita tadi ada sebut tentang penggunaan rumpai laut sebagai shelter. Dia ingin tahu jenis apakah rumpai laut yang sesuai untuk digunakan bagi kawasan paya bakau dan bagaimana untuk mendapatkan rumpai laut tersebut. Dipersilakan Prof. Yushita. Ya, baik, saya akan menjawab. Jadi tadi yang digunakan rumpai laut yang digunakan sebagai shelter karena pada pemeliharaan kepiting bakau, ketam bakau itu dilakukan di dalam kolam tanah dan biasanya lebih tepat menggunakan grasilaria. Ya, apakah di Malaysia ada itu? Saya kira ada. Grasilaria sangat populer untuk produksi agar, ya, sehingga untuk rumpai laut yang tepat ditanam di dalam tambak itu adalah jenis grasilaria. Kita ada, Prof. Kita Malaysia ada grasilaria. Ada, ya. Itu sangat baik sehingga selain petani nanti memanen ketam, dia juga bisa memanen rumpai laut yang kemudian juga bernilai ekonomi. Okey, terima kasih Prof. Yushita. Ya, terima kasih. Saya cuma tambahkan sedikit, mungkin ada hubungannya dengan salinitas ya. Kalau grasilaria cenderung ke salinitas yang lebih rendah, brackish water salinity. Betul. Barangkali itu ya. Betul Pak. Okey, terima kasih Prof. Yushita. Dan untuk soalan terakhir, yang ni soalan terbuka kepada semua panel. Dari Miss Yu Chen dari Sea Life Malaysia. Soalannya berbunyi, adakah
parameter water quality yang mana mempengaruhi molting ke atas ketam dan apa parameter optimum untuk memudahkan proses molting ke atas ketam. Mungkin kita boleh jemput mana-mana panel yang ingin menjawab. Baik, saya bisa jawab. Dr. Waiho, Ya, boleh saya jawab? boleh dipersilakan. Terima kasih Ms. Yu Chen ya atas pertanyaannya. Jadi memang untuk merangsang terjadinya salin kulit yang lebih baik itu water quality juga sangat menentukan. Jadi dari pengalaman kami ya dengan salinity yang terlalu tinggi atas dari 30 promil ya itu bisa menghambat laju salin kulit. Jadi untuk ketam bakau terutama yang berasal dari spesies Scilla olivacea itu dia paling optimal pada salinity 25. Ya, salinity 25 itu yang paling optimal. Nah, tentu saja kita perlu menjaga amoniak yang mungkin akan dihasilkan dalam jumlah yang banyak apabila di dalam kolam itu terdapat banyak ketam. Sehingga resirkulasi air itu perlu selalu dijaga. Apabila tidak, kita akan mendapati ketam-ketam kita itu mati lemas ya akibat keracunan amoniak. Ya, jadi ini yang seringkali menjadi kejutan kepada penternak ketam ya, terutama ketam kulit lembut ketika tiba-tiba ketam-ketam yang ada di dalam kolam itu banyak yang mati. Ya. Jadi ternyata sirkulasi air ini sangat penting karena dengan demikian biasanya terutama di pagi hari ini juga oksigen ya, jadi oksigen juga sangat menentukan dari keberhasilan penternakan ketam kulit lembut ya. Jadi meskipun dia diletakkan pada bagian permukaan air, tetapi ternyata di pagi hari dengan rendahnya oksigen terlarut itu akan meningkatkan daya racun dari amoniak, ya, sehingga itu hal-hal yang perlu diperhatikan, water circulation, kemudian salinity, ya, salinity ini juga sangat penting. Jangan melewati angka 30 ya sebaiknya. Terima kasih Prof. Shinta. Untuk panel lain ada apa yang hendak ditambah? Okey, Dr. Waiho, saya Zainuddin. Ya. Berdasarkan pengalaman ataupun hasil pendidikan yang kita lakukan untuk merangsang ataupun untuk mempercepatkan dia punya salin kulit juga yang lain-lain, kita dapati faktor kualiti air adalah satu faktor yang mempengaruhi. Tetapi kalau kita pergi kepada yang lebih mendalam atau go more in detail, kita memerlukan satu elemen yang lebih jitu, iaitu kita akan melihat kepada alkalinity level dan juga calcium level di dalam air tersebut. Tadi salinity dia akan refer juga kepada kandungan alkalinity sekali dengan calcium. Jadi umumnya kalsium dalam air adalah sekitar 200 ppm normal seawater content. Dan kalau kita boleh meletakkan kalsium content dalam air kita antara 100 hingga 150 itu adalah paling baik. Kemudian alkalinity kita kena letakkan 100 ppm hingga 150 ppm. Itu yang telah kita buat satu kajian menunjukkan bahawa pada tahap itu ketam dan juga udang dan semua crustacean kebanyakannya akan favor untuk menyalin kulit. Jadi yang lain itu faktor-faktor itu adalah optimum, contohnya suhu, oksigen, amonia dan sebagainya lah.
Kerana alkaliniti adalah satu faktor kualiti air yang akan mengawal macam mana amonium dia shift daripada amonium kepada amonia dan sebagainya. Jadi sekiranya alkaliniti stabil, yang lain akan jadi stabil. Itu untuk lebih go in more in details lah. Okay, terima kasih. Terima kasih Dr. Zainuddin. Prof. Ikhwan, ada apa-apa untuk menambah? Terima kasih Dr. Waifu. Mungkin sedikit tambahan daripada saudara Dr. Zainuddin dan rakan saya muda tadi. Kita di Aquacorp daripada penyelidikan kita, daripada pelajar-pelajar kita dan pendidik-pendidik kita, kebanyakan fokus kita sejak kebelakangan ini lebih kepada suhu air dan saliniti air yang banyak kita lakukan penelitian yang lebih lanjut. Kedua parameter ini ada kaitan dengan rangsangan untuk saling kulit. Contohnya macam suhu, apa yang kita dapati bahawa kalau kita dapat maintain suhu dalam sekitar 28 ke 30, sebab di Terengganu untuk kita dekat dengan tepi pantai, kawasan yang dekat tepi pantai, malamnya agak sejuk sedikit. Suhu boleh turun kepada 25, kalau hujan tu boleh 23 degree Celsius contohnya kan. Kalau siang harinya suhunya tinggi sekali dalam 33 kadang-kadang degree Celsius. Jadi kalau kita dapat letak ternakan larvae ni dalam keadaan yang stabil, maintain water temperature between 28 ke 30, kadar berseling kulitnya agak baik, agak strata, dan the synchronization of molting tu lebih baik. Dia hampir sama berseling kulit. Ini ada kaitan dengan mekanisme berseling kulit atau molting mechanism. Pembesaran hormon tu akan berserentak. Maintain suhu. Itu yang kita banyak buat. Kita juga tengok dengan water salinity juga. Saya dengan Prof. Yusinta tadi bahawa cuma sekali untuk skala Olivacea lebih daripada 25 ppb. Olivacea ni dia jenis air payau, air brackish water. Apa yang kita dapati bahawa kalau kita terlebih sangat salinity, kan marine salinity sampai 30 ppb, ia akan menjadi stres kepada larvae Olivacea. Jadi sebenarnya Olivacea boleh diternak dalam 15 ke 25 dalam salinity ini, dan memang sesuai dalam molting yang baik dan saya tu sedikit banyak ketua itu bagi tambahan. Okey, terima kasih Prof. Terima kasih kepada semua panel. So yang tu soalan terakhir tadi menutupi sesi soal jawab kita. So memandangkan kita sudah kesuntukan masa, saya amat berterima kasih terlebih dahulu kepada semua yang terlibat dalam soal sesi jemaah tadi. Maka untuk soalan yang lebih lanjut, para peserta boleh berhubung terus dengan para penyelidik melalui email seperti yang tertera. Dan kita amat berterima kasih kepada semua panel, Prof. Yusinta, Dr. Zainuddin dan Prof. Ikhwanuddin kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada pagi ini untuk berbincang bersama hala tuju Aquaculture Ketambakau. So, melalui forum ini kita dapat berkongsi ilmu dan bertukar pendapat tentang cara aquaculture ketambakau dilakukan di Malaysia dan di Indonesia, dan diharap melalui foras antarabangsa ini lebih banyak kerjasama dapat dilakukan selepas ini. So diharap forum antarabangsa kali pertama ini juga dapat memberi rangsangan kepada lebih ramai rakan industri di dalam dan di luar negara yang berminat untuk bertukar pendapat dan menambah ilmu dalam bidang aquaculture. Untuk makluman semua, foras kedua akan diadakan pada 5 Julai, iaitu seminggu ke hadapan dengan tema teknologi ternakan hijau ataupun Green Farming Technology. So, dengan ini, saya sebagai moderator ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada semua panel, Prof. Yusinta, Nudin dan Dr. Zainuddin dan semua peserta di dalam menjayakan forum kita pada pagi ini. Di kesempatan ini juga saya ingin mohon ribuan
kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan forum ini. Salam sejahtera kepada semua.